Allah itu jauh dari jangkauan otak, tapi bisa dijangkau pakai kalbu. Apa dalilnya? Di akidah yang kita pelajari sebelumnya disebutkan bahwa Allah Ta'ala intinya satu, laisa kamitslihi syai'. Surat Asy-Syura ayat 11 itu wajib dihafal. Laisa kamitslihi syai', pertengahan surat Syura, bukan Syu'ara. Syura ayat 11. Ingat gampangnya, Syura 11. Nah, 11 kan satu-satu. Ingat aja tauhid. Laisa kamitslihi syai'. Laisa tiada, kamitslihi yang serupa dengannya, syai' sesuatu pun. Kamitsli juga berarti ka, seperti, misal serupa dengannya. Jangankan serupa dia, yang serupa dengan yang serupa dengannya tidak ada. Ada orang mirip saya, terus orang mau bilang, Ustadz Musa ini jangankan mirip saya, mirip sama orang yang mirip saya juga nggak mirip, nggak sama. Nah, berarti jauh dari misal. Misal itu naruhnya di sini, permisalan analog. Maksud ayat itu adalah Allah itu jauh dari jangkauan otak, tapi bisa dijangkau pakai kalbu. Apa dalilnya? Fafirru ilallah. Itu lari-lari. Yang sudah pernah sa'i ketemu Allah enggak? Yang sudah pernah tawaf ketemu Allah enggak? Enggak. Terus apa yang mau kita ketemu? Batu namanya Ka'bah, ketemu bukit Safa dan Marwah. Lalu fafirru ilallah itu apa? Sama dengan perkataan Nabiullah Al-Khalil, Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Aku hijrah kepada Rabbku. Allah bertempat enggak? Kalau Allah bertempat, kita bisa hijrah ke tempat itu. Itu hijrah, move. Tapi bisa enggak? Kalau sebutkan Allah di mana, nanti bisa kita cari. Tapi kalau Allah itu tidak perlu tempat, karena dia bukan jism, bukan benda, bukan arad, bukan sifat, bukan keadaan, maka Allah tidak perlu ada tempat. Nah, itu intinya kemarin. Kalau sudah ada tempat, nah contoh saya duduk, saya di atas kursi apa di bawah? Nah, ini namanya ulu, jihatul ulu. Karena Allah itu sudah ada sebelum arsy, maka ketika ada ayat Ar-Rahman 'ala arsy istawa, kita iman. Allah bersemayam di atas arsy, kita iman. Namun gak usah dibayangkan di atas atau di bawah, kiri apa kanan. Membayangkan itu disebut dengan mukhayyil musyabbih atau mujassim. Nah, mujassim paling. Mujassim itu yang mensifatkan Allah dengan karakter-karakter benda. Apa sifat benda? Coba bayangkan buku tapi tidak di satu tempat. Mulai panas nih kepalanya nih ya. Bayangkan buku tapi nggak di satu tempat, bisa nggak? Bayangkan seseorang tapi tidak di mana-mana. Mungkin? Nah, disinilah yang kita sebut kritik Imam Subki, Imam Ibnu Jahbal dan imam-imam lain terhadap Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ajma'in. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu mesti ada di satu tempat, karena yang ada mesti bertempat. Itu rumusnya. Ini mazhab siapa? Oh, ternyata ini mazhab falsafah materialisme. Jadi disinilah kemudian Ibnu Taimiyah mengharamkan filsafat, tapi terjebak pada filsafat. Paham di situ? Ya. Ini yang dipakai oleh kawan-kawan Salafi. Kita Salafi juga, tapi Salafi manhajnya ulama mazahib arba'ah dan ulama Abdul Hasan Asy'ari, Maturidi, Tahawi. Kalau yang sesama dengan Ibnu Taimiyah itu adalah subkinya. Kita ikut Imam subkinya. Nah, jadi ternyata salaf itu bisa diperebutkan tuh ya. Tinggal buktiin sanadmu mana. Gitu. Oke, teman-teman semua, ikhwan akhwat fillah. Jadi ketika Ibnu Taimiyah mengatakan itu, lalu kemudian membuat 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma' sifat, yang tidak pernah dikatakan oleh satu ulama sahabat pun, tidak pernah dikatakan oleh ulama tabi'in pun, tidak pernah dikatakan oleh ulama khalaf pun, kecuali Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad tidak pernah mengatakan itu. Lalu
Ini dari mana? Ini yang disebut istiqra. Istiqra itu lawan dari qiyas. Ini bagian dari ilmu mantik. Katanya mantik haram. Ibnu Taimiyah kan nulis ar-raddu 'alal mantiqiyin. Ternyata mantik itu ada alirannya, ada aliran qiyas. Analog itu pakai deduktif. Tahu deduktif? Ide utama baru ide penjelas. Dia pakai induktif. Cari dulu datanya lalu dia sambung-sambungin. Nah, ini yang kemudian dianut oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Jahbal punya risalahnya kecil. Nah, nanti kalau umur panjang kita buat daurah 2 kitab sekaligus. Teks risalah Ibnu Taimiyah, risalah Ibnu Jahbal. Nah, biar tahu langsung di mana anehnya Ibnu Taimiyah, di mana hebatnya Ibnu Taimiyah, di mana kelirunya, di mana benarnya. Li'annal insan mahalul khata' wa nisyan. Nah, karena Ibnu Taimiyah juga tidak luput dari kesalahan besar itu, apalagi pengikutnya. Gitu. Oke, teman-teman semua. Jadi kesimpulan yang sebelumnya adalah Allah laisa kamitslihi syai'. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, Allah Maha Suci dari itu. Satu. Yang kedua, Allah Maha Suci dari tempat, arah, ya. Jika disebut arah, cukup kita katakan kita beriman tentang ayat itu, maknanya hanya Allah yang tahu, ya.